Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ayah, bunda, dan sahabat Abapedia semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali menjadi pertanyaan bagi banyak orang tua. Apa sebenarnya perbedaan antara level autisme? Kita akan mengupas tuntas 3 level Autism Spectrum Disorder atau ASD, yaitu level 1, 2, dan ketiga. Tapi tenang, kita akan jelaskan dengan cara yang praktis, mudah dipahami, dan dilengkapi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita bukan untuk melabeli anak, tapi untuk lebih memahami kebutuhan dukungan mereka agar bisa berkembang optimal. Mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas ASD level 1, yang sering disebut sebagai kebutuhan dukungan ringan. Anak-anak pada level ini biasanya memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik. Mereka bisa berbicara dengan kalimat yang lengkap dan jelas. Namun, tantangan utama mereka terletak pada aspek sosial yang lebih halus. Mereka mungkin kesulitan memahami isyarat isyarat nonverbal, seperti ekspresi wajah, intonasi suara lawan bicara, atau bahkan sarkasme. Mereka juga sering tidak sadar kapan harus berhenti berbicara atau kapan topik pembicaraan sudah beralih. Selain itu, salah satu ciri khas anak ASD level 1 adalah kesulitan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan. Mereka sangat menyukai rutinitas dan prediktabilitas. Perubahan sekecil apapun, seperti jadwal sekolah yang mendadak diubah, rute jalan yang berbeda, atau bahkan tempat duduk yang tidak biasa, bisa membuat mereka merasa cemas dan tidak nyaman, yang kadang diekspresikan dengan tangisan atau kemarahan. Agar lebih mudah membayangkannya, mari kita lihat contoh nyata. Kenalkan, ini Raffi, usianya 6 tahun. Raffi adalah anak yang cerdas dan bisa berbicara dengan lancar. Ia sangat menyukai dinosaurus dan bisa bercerita panjang lebar tentang berbagai jenis dinosaurus, dari Tyrannosaurus Rex sampai Brachiosaurus. Raffi hafal nama-nama ilmiahnya dan detail-detail lain yang mungkin kita tidak tahu. Namun, ketika ia asyik bercerita, Raffi sering tidak menyadari bahwa teman-temannya sudah tidak tertarik atau ingin membahas hal lain. Jika ada yang memotong ceritanya, Raffi bisa menjadi sangat kesal dan frustrasi karena merasa tidak didengarkan. Di sekolah, Raffi juga pernah mengalami kesulitan. Suatu hari, gurunya mengumumkan bahwa pelajaran matematika yang biasanya di jam pertama ditukar dengan pelajaran seni. Bagi kebanyakan anak, ini mungkin perubahan kecil. Tapi bagi Raffi, ini adalah bencana. Ia mulai menangis dan berkata bahwa harinya rusak karena ia sudah mempersiapkan mentalnya untuk belajar matematika terlebih dahulu. Ia merasa tidak siap dengan perubahan mendadak itu. Ini bukan karena Raffi manja, tapi karena otaknya memang memproses perubahan secara berbeda dan membutuhkan waktu lebih untuk beradaptasi. Jadi, kesimpulannya, anak dengan ASD level 1 September berarti, Raffi memerlukan bantuan dan bimbingan, terutama dalam hal fleksibilitas perilaku, memahami isyarat sosial, dan mengelola perubahan rutinitas. Mereka bisa sangat mandiri, namun butuh sedikit dukungan untuk menavigasi dunia sosial yang kompleks. Sekarang, mari kita beranjak ke level selanjutnya, yaitu ASD level 2, atau kebutuhan dukungan sedang. Pada level ini, kesulitan dalam komunikasi dan interaksi sosial menjadi lebih nyata dan jelas terlihat dibandingkan level ke-1. Anak dengan ASD level 2 mungkin bisa berbicara, tetapi seringkali kalimat yang mereka gunakan pendek dan sederhana. Mereka kesulitan untuk memulai atau mempertahankan percakapan dua arah. Kalau kita bertanya sesuatu, jawabannya mungkin hanya 1 atau 2 kata, dan mereka jarang bertanya balik. Selain itu, bahasa tubuh dan ekspresi wajah mereka seringkali kurang sesuai dengan konteks. Misalnya, mereka mungkin tidak melakukan kontak mata, atau ekspresi wajahnya datar, meskipun sedang membicarakan sesuatu yang seharusnya menyenangkan. Perilaku berulang atau repetitif juga lebih sering muncul pada level ini. Ini bisa berupa gerakan tangan seperti hand flapping, menggoyang-goyangkan tubuh, atau mengucapkan kata-kata tertentu berulang kali. Keterikatan mereka pada rutinitas juga sangat kuat, dan perubahan bisa menyebabkan stres yang signifikan. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, mari kita bertemu dengan Salsa, seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Salsa bisa menyebutkan apa yang dia inginkan dengan kalimat sederhana seperti, "Mau minum susu?" atau "Mau mainan itu?" Namun, jika ibunya bertanya pertanyaan terbuka seperti, "Salsa, hari ini di sekolah belajar apa saja?" Salsa mungkin hanya diam atau menjawab sekolah. Ia kesulitan untuk merangkai cerita
atau menjelaskan pengalamannya secara detail. Menjaga percakapan bolak-balik adalah tantangan besar baginya. Salsa juga memiliki perilaku repetitif yang khas. Saat ia merasa senang atau bersemangat, ia akan menggoyang-goyangkan kedua tangannya dengan cepat. Ini adalah caranya mengekspresikan emosi. Ia juga sangat terikat pada benda-benda tertentu. Ada satu boneka beruang yang harus selalu berada di dekatnya. Suatu ketika, adiknya tidak sengaja memindahkan boneka itu dari tempat tidurnya. Salsa langsung panik, menangis, dan tidak bisa tenang sampai boneka itu kembali ke tempat semula. Perubahan rutinitas juga menjadi pemicu stres yang besar. Pernah suatu sore, ibunya mencoba mengambil jalan pulang yang berbeda dari sekolah untuk menghindari macet. Begitu sadar jalannya berbeda, Salsa langsung menjerit kencang di dalam mobil dan menolak untuk bergerak lebih jauh. Ia merasa sangat tertekan karena situasi yang tidak terduga ini. Dari kisah Salsa kita bisa simpulkan bahwa anak dengan ASD level 2 memerlukan dukungan yang lebih terstruktur dan konsisten. Mereka membutuhkan bantuan dari terapis, guru, dan tentu saja keluarga untuk belajar berkomunikasi lebih efektif, mengelola perilaku repetitif, dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sekitar. Dukungan rutin ini sangat krusial untuk membantu mereka berfungsi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas level terakhir, yaitu ASD level 3 atau kebutuhan dukungan intensif. Ini adalah tingkat autisme dengan tantangan yang paling signifikan. Anak-anak pada level ini mengalami kesulitan yang sangat serius dalam komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Sebagian besar dari mereka mungkin tidak menggunakan kata-kata sama sekali untuk berkomunikasi, atau hanya memiliki beberapa kata saja. Mereka lebih sering menggunakan gerakan, suara, atau menunjuk untuk menyampaikan keinginan mereka. Perilaku repetitif pada level ini juga sangat kuat, dan seringkali mengganggu fungsi sehari-hari. Gerakan seperti mengayun-ayunkan tubuh maju mundur, berputar-putar di tempat selama berjam-jam, atau melambaikan tangan di depan mata, bisa sangat dominan. Ketergantungan mereka pada rutinitas dan konsistensi sangat tinggi. Perubahan yang bagi kita sangat kecil, misalnya mengganti merek sereal sarapan, atau ada tamu yang datang ke rumah, bisa menyebabkan tekanan emosional yang berat atau meltdown. Mari kita ambil contoh Bima, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Bima belum bisa berbicara. Jika ia ingin minum, ia akan menarik tangan ibunya dan membawanya ke dispenser air. Komunikasi utamanya bersifat nonverbal. Sebagian besar waktunya di rumah dihabiskan dengan aktivitas repetitif favoritnya, yaitu duduk di lantai sambil berputar-putar dan menatap roda mainan mobilnya yang berputar. Ia bisa melakukan ini selama berjam-jam dan tampak sangat tenang. Namun, jika ada yang mencoba mengambil mobil itu darinya, Bima akan langsung menangis dengan sangat keras dan sulit untuk ditenangkan. Dunianya seakan runtuh saat ritualnya terganggu. Sensitivitas sensorik Bima juga sangat tinggi. Suatu hari, ada kerabat yang datang berkunjung ke rumah. Suara obrolan orang dewasa yang ramai dan suasana rumah yang mendadak berbeda, membuat Bima merasa sangat tidak nyaman dan terbebani. Ia langsung menutup kedua telinganya dengan tangan, berlari, dan bersembunyi di pojok kamarnya. Baginya, suara dan kehadiran orang baru adalah sebuah serangan sensorik yang luar biasa. Ia butuh waktu lama untuk merasa aman kembali, bahkan setelah tamu itu pulang. Kisah Bima menunjukkan bahwa anak dengan ASD level 3 memerlukan dukungan yang penuh, intensif, dan berkelanjutan. Mereka sangat bergantung pada pengasuh untuk hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Dukungan ini biasanya mencakup berbagai jenis terapi, seperti terapi wicara untuk membantu komunikasi, terapi okupasi untuk masalah sensori, dan terapi perilaku intensif seperti ABA untuk membantu mereka mempelajari keterampilan dasar dan mengurangi perilaku yang menantang. Pengawasan konstan juga diperlukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka. Setelah kita memahami ketiga level ini, ada satu catatan yang sangat penting untuk kita ingat bersama. Pembagian level 1, 2, dan 3 ini bukanlah untuk memberi label ringan, sedang, atau berat pada seorang anak. Tujuan utamanya adalah sebagai panduan bagi para profesional, orang tua, dan pengasuh untuk menentukan jenis dan tingkat dukungan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Mari kita rangkum sekali lagi. Anak dengan ASD level 1 umumnya bisa mandiri, namun memerlukan bimbingan ringan dalam bersosialisasi dan beradaptasi. Adapun anak dengan ASD level 2 memerlukan bantuan yang lebih terstruktur dan konsisten dalam rutinitas harian mereka agar bisa berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Sedangkan anak dengan ASD level 3 membutuhkan pendampingan yang intensif, terapi jangka panjang, dan dukungan penuh dalam hampir semua aktivitas mereka. Setiap anak adalah individu yang unik, bahkan dua anak dengan level autisme yang sama
bisa memiliki kekuatan dan tantangan yang sangat berbeda. Yang terpenting adalah cinta, penerimaan, dan pemahaman dari lingkungan sekitarnya. Dengan dukungan yang tepat, lingkungan yang sabar dan memahami, serta intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Setiap anak dengan autisme, di level manapun mereka berada, memiliki peluang yang luar biasa untuk bertumbuh, belajar, dan mencapai potensi terbaik mereka. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi ayah, bunda, dan siapa saja yang ingin lebih memahami tentang dunia autisme. Ingatlah, pengetahuan adalah langkah pertama menuju empati dan dukungan yang efektif. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like, bagikan video ini kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.